Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast ini agar hidup kita makin baik dan makin benar. Kita akan belajar eksposisi ayat-ayat sulit Galatia 4 ayat 9 dan 10. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu dapat berbalik kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai menghambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa, dan yang tetap dan tahun-tahun. Secara umum Galatia 4 ayat 9 dan 10 diartikan oleh pendeta-pendeta modern di sini. Di sini Paulus memperingati orang-orang percaya di Galatia agar tidak kembali lagi merayakan perayaan-perayaan perjanjian lama, karena itu adalah sebuah bentuk penghambaan. Mereka berpikir Paulus mengajarkan bahwa hukum perjanjian lama telah dibatalkan. Kolose 2:14. Mereka menyimpulkan bahwa orang-orang Kristen tidak perlu lagi merayakan hari-hari yang diperintahkan Allah yang untuk dirayakan. Dalam ayat yang ke-10 Paulus menyebutkan perayaan hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa tetap, dan tahun-tahun. Banyak orang mengajarkannya bahwa ayat ini merujuk pada Sabat dan hari-hari raya tahunan yang diperintahkan yang dirayakan dalam perjanjian lama. Namun ajaran seperti ini diberikan dengan mengabaikan banyak sekali ayat-ayat utama yang sangat penting. Galatia bukanlah sebuah kota, tetapi merupakan sebuah provinsi di Asia Kecil. Anggota gereja di sini tidak diragukan lagi sebagian besar terdiri dari bangsa-bangsa lain, dan sebagian besar laki-lakinya tidak bersunat. Galatia 5 ayat 2, Galatia 6, 12 dan 13. Pada perjumpaan Paulus pertama dengan orang-orang ini, kita melihat bahwa mereka memiliki sejarah sebagai penyembah berhala. Di Listra, sebuah kota di Galatia, Allah menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahir melalui Paulus, Kisah Rasul 14 ayat 8 sampai ke 18. Orang-orang yang ada di daerah itu begitu takjub dengan mujizat itu sehingga mereka mengira bahwa Barnabas dan Paulus adalah Zeus dan Hermes, ayat yang ke-12, dan mereka ingin memuja Barnabas dan Paulus sebagai dewa. Orang-orang ini bahkan mau mempersembahkan korban binatang kepada mereka berdua. Seandainya saja para rasul ini tidak menghentikan mereka, ayat 13 sampai dengan ke-18. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang di Galatia adalah umumnya para penyembah berhala. Tema umum dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia adalah untuk membawa mereka kembali ke jalur, karena seseorang telah mengajarkan sebuah Injil yang berbeda, sebuah Injil yang berlawanan dengan Injil Allah sendiri. Galatia 1 ayat 6 sampai dengan ke-7. Orang-orang Galatia telah digiring dalam pemahamannya mengenai bagaimana seorang dibenarkan. Guru-guru palsu di Galatia mengajarkan bahwa seseorang dibenarkan dengan melakukan beberapa jenis perbuatan-perbuatan fisik. Kebanyakan dari bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa guru-guru palsu ini menggabungkan ajaran-ajaran agama Yahudi dan paham Gnostik. Filosofi paham Gnostik mengajarkan bahwa semua hal yang bersifat fisik adalah jahat, dan orang harus meningkatkan tingkat kerohanian mereka melalui usaha-usaha. Jenis filosofi ini yang oleh para penganutnya dianggap dapat meningkatkan tingkat kerohanian seseorang. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, kita membaca bahwa filosofi yang sama ini telah mempengaruhi jemaat-jemaat yang ada di sana. Itu ditandai dengan aturan yang ketat, sikap jangan makan itu, jangan sentuh itu, merendahkan diri, memuja malaikat-malaikat dan lain-lain. Kolose 2:18 sampai dengan ke-23. Lalu kemudian hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa tetap dan tahun-tahun. Mana yang Paulus kritik telah dirayakan oleh orang-orang Galatia. Pertama, dalam seluruh surat kepada jemaat di Galatia, Paulus tidak pernah sekalipun menyebut hari-hari yang daripada Allah sendiri. Kedua, sang rasul tidak akan mungkin menyebut hari-hari raya yang Allah tetapkan sebagai hal-hal duniawi yang lemah dan miskin. Paulus menghormati hari-hari raya dari Allah sendiri. Roma 7, 12, 14, dan 16. Bahkan Paulus mengajar orang-orang Korintus untuk merayakan hari Paskah dan hari raya roti tidak beragi, 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. Dan Paulus sendiri telah menguduskan sabat lunar Alkitab dan hari-hari raya tahunan yang lain. Kisah Rasul 16, 13, 18 ayat 21, 20 ayat ke-6, 1 Korintus 16 ayat yang ke-8. Ketika ayat-ayat Alkitab dalam persoalan ini diletakkan sesuai konteksnya, maka penjelasan mengenai hari-hari yang dipersoalkan di sini akan menjadi jelas. Dalam Galatia 4 ayat 1 sampai dengan ke-5, Paulus mengemukakan sebuah analogi di mana dia menyamakan orang-orang Yahudi seperti seorang anak kecil yang sedang menanti untuk mendapatkan warisan dari bangsa-bangsa lain. Dianalogikan sebagai seorang hamba dalam rumah yang sama. Dia menjelaskan bagaimana sebelum kedatangan Allah,
keadaan rohani orang-orang Yahudi tidak ada bedanya dengan bangsa-bangsa lain. Karena siapapun yang dosanya belum diampuni tidak akan menerima roh Allah. Sebelum kedatangan Yesus, baik orang-orang Yahudi maupun bangsa-bangsa lain adalah sama-sama takluk pada roh-roh dunia. Ayat yang ketiga, takluk pada roh-roh dunia merujuk pada pikiran-pikiran yang belum bertobat, yang akan berpengaruh, yang terpengaruh oleh setan dan malaikat-malaikatnya. Setan adalah penguasa dunia ini dan merupakan pencipta semua penyembah berhala. Setan dan malaikat-malaikatnya dari sejak awal adalah penyebab utama yang membuat dunia ini berada dalam jalan kejahatan, dan semua orang yang bertobat berada dalam pengaruhnya. Sebab keinginan daging adalah persekutuan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Roma 8 ayat yang ke-7. Paulus mengatakan bahwa baik orang-orang Yahudi maupun bangsa-bangsa lain, keduanya telah berada dalam perbudakan dosa. Di dalam Galatia 4 ayat ke-8, Paulus mengangkat topik penyembahan berhala yang orang-orang Galatia ikuti sebelum mereka bertobat. Dahulu ketika tidak mengenal Allah, kamu menghambakan diri kepada Allah-Allah lain yang hakikatnya adalah bukan Allah. Itu sudah pasti merujuk pada pemujian dewa-dewa berhala. Dalam Kisah Rasul 14 ayat 8 sampai dengan ke-18. Di sini Paulus dengan sangat jelas mengungkapkan bahwa Allah telah memanggil mereka dari jalan hidup yang seperti itu. Paulus melanjutkan pemikirannya pada ayat yang ke-9, di mana di sini dengan jelas fokus pada apa yang dilakukan oleh orang-orang Galatia untuk kembali ke jalan dari mana mereka telah dipanggil oleh Allah. Roh-roh dunia yang lemah dan miskin, roh-roh dunia yang lemah dan miskin adalah praktek-praktek penyembahan berhala yang diilhamkan oleh malaikat-malaikat jahat, bukan sesuatu yang Allah perintahkan. Kata di sini diterjemahkan roh-roh dunia adalah kata yang sama dengan yang digunakan dalam ayat yang ketiga. Dan perluasan dari kata-kata ini dapat merujuk pada benda-benda langit yang digunakan untuk mengatur kalender dikaitkan dengan perayaan-perayaan berhala. Paulus di sini mengkritik praktek-praktek dan cara-cara hidup yang telah diilhami oleh setan dan malaikat-malaikatnya. Penyebab utama dari semua kejahatan di dunia, Paulus menjelaskan bahwa orang-orang Galatia ini telah kembali ke perbudakan mereka yang sebelumnya, yaitu praktek-praktek dosa. Ini adalah bukti bahwa hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa, tetap tahun-tahun yang Paulus sebutkan dalam ayat ke-10 adalah merujuk kepada perayaan-perayaan kafir berhala, yaitu orang-orang Galatia yang lakukan sebelum mereka bertobat. Jadi sebenarnya orang-orang Galatia telah kembali kepada kebiasaan lama mereka. Cara hidup orang kafir, penyembah berhala, termasuk di dalamnya memelihara hari-hari raya kafir yang berhubungan dengan pemujian dewa-dewa berhala. Jauh dari membatalkan hari-hari raya Allah, ayat ini justru menunjukkan kepada kita bahwa kita seharusnya tidak boleh memelihara hari-hari tertentu, bulan, masa-masa tahun tertentu yang berasal dari tradisi kafir penyembahan berhala. Seperti Natal, Paskah, Valentine, Halloween, dan hari-hari lain, itu memang perlu untuk diperhatikan baik-baik, yang mana sesungguhnya sesuai dengan kebenaran firman Allah. Shalom, salam podcast M116.